Lovers, selamat datang di konten membership Getty Media. Bersama aku, Nadia Nindita. Pada kesempatan kali ini, aku akan ngebahas 5 hal wajib yang perlu teman-teman ketahui untuk membangun personal branding yang kuat dan juga untuk mendukung produk ataupun brand yang teman-teman punya. Oke, kita langsung mulai aja tanpa berlama-lama lagi. Hal pertama yang perlu kamu lakukan adalah mengenali diri sendiri. Kamu harus tahu apa kelebihan kamu, apa nilai yang ingin kamu bagikan, dan juga bagaimana kamu ingin dikenang oleh orang lain. Misalnya, kamu menjual produk kecantikan. Apakah kamu ingin dikenal sebagai beauty antusias yang natural atau glam gitu ya? Contohnya adalah Najwa Shihab yang membangun personal branding dia sebagai jurnalis kritis dan juga edukatif. Nilai-nilai ini tercermin dari semua platformnya ya, mulai dari program TV sampai dengan bisnisnya seperti narasi. Karena ia konsisten dengan identitas ini, maka orang percaya bahwa produk dan juga konten yang ia hasilkan sangat-sangat bermanfaat karena sesuai sekali dengan personal branding dia. Yang kedua adalah tentukan target audience. Kalau kamu nggak tahu siapa yang ingin kamu tuju, branding kamu nggak akan bisa efektif. Misalnya, kalau produk kamu adalah pakaian streetwear, target audience kamu mungkin anak-anak muda yang lebih suka fashion yang hype gitu ya. Contoh brandnya adalah brand Erigo. Ini brand lokal ya, yang pastinya personal brandingnya juga tetap trendy tapi sesuai dengan audience mereka. Jadi harus sesuaikan ya antara personal branding orang yang mau mempromosikannya dengan brand yang akan dipromosikan, sehingga audiens akan punya kepercayaan diri untuk membeli produk tersebut karena si orang yang mempromosikan itu personal brandingnya kuat banget dan tepat banget dengan produk yang dia promosikan. Kemudian yang ketiga adalah konsisten di media sosial. Apapun platform yang kamu gunakan, baik TikTok, Instagram, Twitter ataupun YouTube, semua konten kamu harus mencerminkan kepribadian dan nilai brand atau produk yang kamu punya. Contoh bagusnya adalah Tasya Farahsya. Dia dikenal sebagai beauty influencer. Konsistensi brandingnya sebagai sosok yang glamor tapi tetap relatable membuat audiens serta pengikutnya merekomendasikan produk kecantikan yang dia bagikan. Jadi setiap kali Tasya Farahsya ngomong, Tasya Farahsya approve gitu ya, udah pasti tuh teman-teman semua di sosial media tuh pada akhirnya beli juga gitu. Jadi penting banget untuk punya personal branding yang relate banget dengan produknya supaya orang punya kepercayaan diri untuk membeli produk yang dia promosikan atau yang dia jual. Kemudian yang keempat adalah bangun koneksi dengan audiens. Orang akan lebih tertarik kalau produk kamu merasa kamu peduli dengan mereka. Cobalah ajak audiens untuk ngobrol lewat Q&A di Instagram atau kamu sekedar bales-balesin komentar di YouTube, di TikTok dan juga platform lainnya gitu ya. Contoh terbaiknya adalah lagi-lagi Fadil JD karena beliau ini sering banget ya membangun koneksi dengan audiensnya lewat konten-konten humornya dan juga interaksi langsung di media sosial. Dia juga memanfaatkan kedekatan ini untuk mempromosikan produk dengan cara yang lebih ringan dan juga menghibur sehingga audiens tidak merasa dipaksa untuk membeli. Betul banget ya, karena kadang kita ngelihat konten-konten orang itu kalau misalnya terlalu terkesan maksa untuk dibeli juga kita jadinya kayak yang males banget gitu ya. Tapi kalau misalnya dia membawakannya secara natural, kemudian dengan konsep yang relate dengan orang-orang zaman sekarang gitu, pastinya kita akan memiliki kepercayaan diri untuk membeli produk tersebut atau kita merasa bahwa orang-orang yang mempromosikan produk itu memang cocok untuk brand tersebut. Jadi kita punya kepercayaan diri untuk membeli produk tersebut berdasarkan apa yang orang-orang promosikan. Kemudian yang terakhir adalah tunjukkan nilai unikmu. Nah ini penting ya, karena sekarang sudah banyak sekali di luar sana influencer ya, mau dari yang mikro, dari yang mega influencer itu udah mulai banyak banget ya. Jadi teman-teman harus memperhatikan bahwa teman-teman harus punya nilai unik yang dapat ditonjolkan. Seperti contohnya misalnya kalau teman-teman punya hobi, ya teman-teman bisa menggunakan hobi tersebut untuk nilai unik teman-teman sekalian. Seperti aku nih misalnya, aku suka banget dancing. Jadi konten-konten aku di Instagram kurang lebih kebanyakan seperti itu gitu. Jadi itu juga bisa berhasil untuk teman-teman sekalian, untuk teman-teman lakukan di sosial media teman-teman sekalian. Salah satu contoh lain yang pasti teman-teman kenal yaitu adalah Raditya Dika. Dia menggunakan nilai uniknya sebagai penulis dan juga komedian. Contohnya misalnya buku-buku yang sudah dia buat, yaitu adalah Kambing Jantan, kemudian ada juga Manusia Setengah Salmon, dan lain sebagainya. Banyak banget buku-buku yang mencerminkan gaya humor dan juga kehidupan sehari-harinya. Jadi orang sudah percaya dengan personal branding Raditya Dika yang memang komedian, ditambah kalau dia buat karya, orang pasti udah percaya dari awal gitu bahwa bukunya akan seru banget untuk dia baca gitu. Karena dari sisi personal branding
branding dengan buku yang dia keluarkan itu sangat-sangat relate. Jadi penting banget untuk bisa mengkaitkan apa sih yang menjadi kelebihan teman-teman, kemudian apa sih yang harus teman-teman lakukan supaya personal branding teman-teman itu bisa cocok banget dengan produk yang teman-teman create atau dengan produk yang teman-teman promosikan. Gimana? Sampai sini teman-teman udah tahu ya, gimana sih caranya supaya teman-teman bisa memiliki personal branding yang tepat? Apa sih harus teman-teman lakukan? Dan yang paling penting adalah teman-teman harus konsisten dalam menjalankan semua kepribadian yang teman-teman punya untuk personal branding yang tepat. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Sampai jumpa!